Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Rahmat Dwiki dari kelas 2 Keuangan nomor absen 6 mata kuliah perilaku organisasi. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bab komunikasi dan pengambilan keputusan untuk ujian akhir semester 2021. Untuk bahasannya, saya di sini akan membahas yang pertama adalah pengertian komunikasi, yang kedua fungsi komunikasi, 3 peran komunikasi, 4 konsep komunikasi, 5 komponen komunikasi, 6 tujuan komunikasi, 7 proses komunikasi, dan yang ke-8 saluran komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, dan asal kata ini bersumber pada kata komunis yang artinya sama makna, yaitu sama makna mengenai satu hal. Dijelaskan oleh Effendi 2005-3. Banyak arti tentang kata komunikasi, namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat disimpulkan secara lengkap dengan maknanya yang hakiki, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Dan yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu to inform atau menyampaikan informasi. Fungsi menyampaikan informasi adalah untuk memberitahu orang lain yang belum mengetahui informasi dan juga mengerti apa yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam menyampaikan informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan yang sifatnya memberitahu. Selain itu, komunikasi di sini sifatnya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai pemroses, penyimpan, dan juga penyebar informasi. Yang kedua yaitu to educate atau fungsi mendidik. Fungsi mendidik adalah mengetahui peran komunikasi dalam menyampaikan pengetahuan agar dapat mengerti serta memberi pendidikan bagi yang membutuhkan. Fungsi mendidik yang dimaksud di sini adalah memberi pelajaran dan pengertian agar lebih baik dan dapat memberikan pengertian tentang arti pentingnya komunikasi dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu to entertain atau fungsi menghibur. Fungsi menghibur dalam komunikasi merupakan fungsi untuk memberikan hiburan bagi orang yang kesusahan maupun memberikan situasi yang fresh dalam melakukan komunikasi. Komunikasi tidak hanya memberikan informasi, mendidik, atau fungsi yang formal, tetapi juga dapat berfungsi menghibur dan memberikan kesenangan antara komunikator dan komunikan. Dan yang terakhir ada fungsi mempengaruhi atau to influence. Fungsi mempengaruhi yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham keyakinan untuk dapat melakukan suatu perbuatan atau keyakinan, karena kemampuan komunikator dalam mempengaruhinya saat melakukan komunikasi antara keduanya. Pengaruh persuasif ini bersumber dari komunikator yang berusaha mempengaruhi komunikan untuk mengikuti kemauan dan mengikuti ide atau gagasan yang dilontarkan komunikator. Kemudian peran komunikasi. Yang pertama, komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Disebut juga dengan informasi kependidikan dan komunikasi pendidikan, sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang panjang yang melibatkan banyak unsur seperti pendidik, administrator pendidikan, proses komunikasi, peserta didik, pesan-pesan atau informasi pendidikan, dan adanya tujuan-tujuan yang dicapai dari proses pendidikan yang dimaksud. Terus yang kedua, komunikasi dalam lingkungan sosial. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak terjadi karena andil komunikasi dan proses
berbagai informasi. Keluarga pun diawali oleh peristiwa komunikasi. Bukankah terbentuknya keluarga kita asalnya dari peristiwa komunikasi? Dimulai dari kontak pandang, lalu menaksir, dilanjutkan kepada melamar, dan akhirnya terjadilah ikatan perkawinan. Semuanya dilakukan dengan komunikasi dan pertukaran informasi, atau setidaknya andil komunikasi dan informasi yang sangat besar dalam hal ini. Terus yang ketiga, komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan, tanpa diimbangi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antara anggota dalam suatu keluarga, dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Dan yang keempat adalah komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antar beberapa orang, baik ini struktur maupun yang tidak terstruktur. Sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Terus selanjutnya yang keenam adalah konsep komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata to communicate. Menurut Longman Dictionary of Contemporary English yang dikutip oleh Warsita 2008, menyatakan upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyatakan informasi, dan sebagainya agar diketahui oleh orang lain. Arti dari komunikasi adalah berbagi atau to share atau bertukar, to exchange pendapat, perasaan, informasi, dan sebagainya. Kemudian komponen komunikasi. Yang pertama ada sumber atau sumber berita. Yang kedua ada pengirim berita. Yang ketiga ada berita atau pesan isyarat. Yang keempat ada media atau sarana. Yang kelima ada penerima berita atau komunikan. Kemudian tujuan komunikasi. Seseorang yang mengirim berita tentu saja mempunyai tujuan untuk mempengaruhi penerima pesan atau berita tersebut. Misalnya, seseorang guru yang mengajarkan satu pokok bahasan kepada siswa. Sebagai penerima berita, tujuan pengiriman pesan adalah perubahan tingkah laku siswa dalam memahami sebagai respon dari pokok bahasan tersebut. Komunikasi merupakan suatu yang sangat pokok dalam setiap hubungan orang-orang. Begitu pula dalam suatu organisasi terjadinya komunikasi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya ada proses komunikasi. Menurut Effendi 2004, dalam satu proses komunikasi terdapat komponen atau unsur persyaratan terjadinya komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Kedua ada pesan, pernyataan yang didukung oleh lambing. Yang ketiga komunikan, orang yang menerima pesan. Yang keempat media, sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Yang terakhir ada efek, dampak sebagai pengaruh pesan. Seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah dilampirkan pada bagan, diungkapkan oleh SIM 2003, semua aktivitas komunikasi melibatkan 8 elemen sebagai berikut. Yang pertama ada sumber atau pengiriman, yang kedua ada penerjemah, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada saluran penyampai pesan, yang kelima ada penerima, yang keenam ada interpretasi, yang selanjutnya ada gangguan, yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Kemudian
saluran komunikasi. Menurut pendapat Gurnitowati dan Maliki 2003 yang dikutip oleh Warsita 2008, terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi lisan atau komunikasi verbal dan komunikasi non lisan atau komunikasi non verbal. Selain itu, bentuk komunikasi terdapat pula dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi kelompok kecil. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini mengucapkan pamit dan maaf jika ada kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.